Jadi ketika ada orang mati dibunuh, ini pasti bertentangan sih dengan ajaran agama ya. Iya. Dikuburinnya tidak sempurna, biar dia gentayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gua Husein Jafar Ahdar, dan kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang berbeda tapi bersama. Antara gua bareng Rahmat Ababil. Rahmat. Itu Ababil apaan sih? Burung Ababil. Iya, tapi sebenarnya ya gue mah awal asal-asalan Bib ngasih nama Ababil. Dulu kan kalau open mic itu dipanggilan nama Twitter. Oh, nama Twitter lo Ya, Rahmat Ababil. Ababil. Kenapa lo bikin Twitter dengan nama itu? Nah, nggak tahu waktu itu kepikiran aja Rahmat apa ya. Soalnya Rahmat Hidayat kan nama saya gue. Oh. Rahmat Hidayat itu udah banyak pakai username-nya. Rahmat Oh. Ababil belum tuh. Tapi gue kalau ditanya sama Anak labil gitu mungkin. Enggak. Ini aja kayak Anak baru labil. Ababil. Wah, keren banget tuh Ababil. Taunya burung kan Burung itu kan. Ababil. Nah, tapi sekarang kalau ditanya orang, kenapa namanya, kalau misalnya wartawan gitu, kenapa namanya Ababil? Karena ini adalah burung yang melawan pasukan gajah. Yes. Wah, gitu-gitu. Biar ada filosofinya. Iya, biar ada nilainya. Padahal sebenarnya asal-asalan Nggak ada bikinnya aja. dulu. Kenapa gua ngundang Rahmat? Karena menurut gua Rahmat ini punya pengalaman yang sama sekali gak gua punya. Oke. Sebagai santri, gua tuh sama sekali gak punya pengalaman tawuran. Nggak pernah antar pesantren. Antar pesantren nggak ada dong. Nggak Mana antar pesantren? Antar pesantren kan jauh banget. Masa tapi- kita naik bis dulu gitu, Oh iya. terus mabok perjalanan dulu, muntah-muntah dulu, Oh iya, baru iya. nyampe udah nggak tawuran. Oh iya, antar Kan pesantren jauh ya? Jauh. Oh iya juga sih. Lu sendiri tuh pernah sampai luka-luka, men? Sampai luka-luka. Paling parah lu apa? Paling parah itu tangan sih, ini tangan ini nih, karena nih dijahit ini. Oh iya, 4 ada bekasnya tuh. 4 apa 5 gitu, karena ini dalam. Terus juga kalau Itu didiemin kenapa katanya, ini waktu itu kena samurai kalau nggak salah. Gini, Samurai? Iya. Gokil banget sama Yakuza gue. Gua ini lo gemeter lo gua. Serius. Jadi waktu itu nggak kerasa Jadi kan? lo Iya. ini tangannya kan, Iya, berarti lo tangkis pakai tangkis. tangan. Nah, terus pas. Itu kalau nggak tangkis berarti ke tubuh lo dong. Iya dong. Ke kepala lo dong. Iya dong. Ngawur. Iya, sekarang gua itu bocor halus. Iya, bocor halus. Kepala gua. Iya. Nah, itu tuh kerasanya pas sudah lagi minum es lagi minum. Lagi minum di es. awal-awal nggak? Kalau lagi minum es, ih kok perasaan ini es ini kan ada es rasa buah naga sama Iya, es iya, kelapa iya. ya. Rasanya ini es kelapa, kok netesnya merah. Itu kalau Dari kena tangan nadi kan, dong. Ini dikit lagi kena nadi, Bib. kalau kena nadi kan Makanya mati. ini juga keluar banyak. Yah, perasaan ini bukan es buah naga. Wah, ternyata dari tangan saya. Baru sakit tuh. Bener berarti ya, ternyata otak itu nerima informasi itu kalau udah ngelihat. Oh, Pas ngelihat baru ngasih. langsung kerasa Lu sakit. terluka langsung. Langsung. Waduh, sakit gitu. Langsung dibawa ke klinik. Bilangnya sih jatuh dari motor. Oh, gak aku. Kalau nggak itu dia nggak mau soalnya. Oh, si kliniknya. Si klinik kebanyakan begitu. Iya. Dijahit 5 jahitan. Bahkan ada teman gue yang dijahit kagak mempan ininya. Jarum suntik jahitannya. Gila. Jadi dikasih kopi aja. Karena kan emang Dikasih deket banget. kopi ya, atau dikasih kecap biasanya. Sama hal klinik itu deket banget. Terus Ilmu modal lo apa, men, untuk tawuran tuh? Kayak ada tenaga dalam atau gitu nggak sih? Ada, gue dulu sempat make batu merah delima. Lo dapat dari mana tuh? Itu tuh dari kakak kelas. Kakak kelas. Ya, lo. salah. Katanya apa itu? Abis kena ini, Oh, saat itu kayaknya harus pakai ilmu kebal gitu. kenapa tuh kalau pakai itu lo? Kebal. Pakai itu supaya kebal, supaya nggak kenapa-napa. Karena Lo pakai di mana? Cincin. di sebelah kanan ini di jari manis. Di jari manis, cincin Iya, berarti. di jari manis itu tuh sampai ada ritual-ritual gitu, ada bacaan-bacaan gitu. Nah, ini yang bikin gue percaya. Selain yang nyala itu, gue tuh beberapa hari di ini teror sama penunggu cincin itu. Diteror gimana? Lu tau rep-repan gak, Bib? Rep-repan Gue ya? rep-repan, Oh. rep-repan ngerip-ngerip nggak bisa ini, terus di depan di muka gue langsung ada cewek pakai kebaya merah gitu. Itu mah bukan rep-repan, lu mimpi basah. Bukan mimpi basah dong. Mimpi basah masa kagak ngapa-ngapain begini doang. Ya belum, to be continue. Iya sih, itu abis itu kayak ngompol gitu gue enggak. Nah, terus gue langsung istighfar tuh. Nah, dia ngikutin. Istighfar juga. Astagfirullah. Waduh, Gue baca jinnya Islam dong. beberapa surat-surat pendek apal semua dia.
Oh iya. Malah dia yang ngoreksi, bacaanmu salah tuh. Benerin tajwid lagi. Benerin tajwid. Ditahsin. Soalnya kan bangsa mereka kan ratusan tahun. Iya kan, pasti lebih hafal lah. Lebih hafal. Ya, mungkin juga dulu pernah juga tinggal di pesantren. Nah, terus beberapa hari itu gue diteror di kamar mandi. Diteror gitu. Akhirnya gue mau balikin. Dan gue nggak kuat sih kayaknya kalau misalnya diteror gini. Emang cakep sih, cuma setan kan. Iya. Di dalam mimpi itu cakep. Iya. Bahkan sampai gue tuh punya pacar. Pacar gue tuh minta putus sama gue. Karena dia itu kagak bilang kalau dia tuh diteror. Jadi dia tuh cemburu. Cemburu kalau misalnya. Jadi pacar lo diteror juga. Diteror juga semua. Makanya akhirnya gue balikin aja tuh. Nah tapi juga balikin pakai ritual-ritual juga. Nah, ritualnya gimana tuh? Ya kayak puasa gitu. Ada bacaan-bacaan gitu. Dan lo pernah uji emang beneran kebal? Emang bener kebal. Masa? Beneran lo kebal. Gimana ngujinya? Beneran kebal. Dengan saat di lokasinya itu kan langsung di ini dulu silet-silet. Oh, pas di lokasi. Iya, pas di lokasi. Yang nyilet siapa? Ini ya dukunnya. Dukunnya. Iya paling nggak di ini. Enggak, ini di ini beneran sama temen gue juga. Dari sana akhirnya ketika lo tawuran nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-napa. Tapi nggak kenapa-napanya karena saat itu emang tidak terlalu berbahaya ya. Nggak tahu kalau misalnya yang bahaya banget dan pandangan juga banyak. Nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Nggak bisa apa? Nggak boleh dibawa ke kamar mandi, itunya cincinnya. Kagak boleh dilangkahin. Oke. Terus kagak boleh berzina. Bagus tuh. Oh bagus tuh. Nggak boleh berzina. Bagus tuh. Itu doang bagus ya masalahnya. Kayaknya penunggunya jomblo gitu. Bukan karena nggak boleh berzina gitu. Kalau karena Islam kan nggak boleh tawuran juga. Kalau berzina hilang ininya. Oh mungkin karena cemburu sih itunya. Bisa jadi. Makanya lu nggak boleh makhluk berzina. Itunya. Itu mah makhluk bahaya dan dia itu kan gue juga punya kodam gitu ya. Gue tuh dulu ditulisin sama kakek gue. Nah kakek gue tuh kan kayak dukun-dukun gitu kan kakek gue. Oh iya. Iya, jadi itu juga kontradiksi sama kodam yang nunggu badan gue gitu. Oh jadinya mereka tawuran juga di dalam. Bisa jadi. Gak tau udah itu. tawurannya kayak gimana tuh, kayaknya kayak di Naruto pakai Rasengan gitu-gitu. Kayaknya sih. Soalnya jadi gue jadi kagak nyaman. Kata dukunnya karena lu juga ada yang nungguin kata gitu. Oh gitu. Akhirnya ya udah lu jadi nggak nyamannya itu gimana? Banyak gak nyamannya nih, sholat jadi panas, Bib. Sholat panas badan beneran. jadi panas. Oh ketika sholat panas. Iya. Pokoknya kalau misalnya pengen lakuin hal baik panas aja. Dengar orang ngaji panas. Apa? Dengerin orang ngaji panas. Apanya yang panas, men? Badan kayak ini anget kayak dada. ya abis minum bandrek. Oh, iya. kayak ada bandrek gitu di sini. Aduh. Jadi lu gak sholat tuh? Sholat. Cuman kalau sholat panas. Oh. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Ya belum panas, rajin panas. Dada panas gitu. Makanya gila. Pas dikasih tahu, wah ini mah kayaknya jin kafir ini yang ini. Oh iya. Iya, kayaknya ini nggak beragama dia. Iya. Makanya dibalikin. Akhirnya pakai beberapa ritual-ritual. Yang Dan emang terasa musyrik aja ritual-ritualnya. Iya. Dan sebenarnya juga dia katanya kagak mau pergi, katanya karena udah suka. Terus akhirnya gimana ketika lu ngusirnya? Lama-lama juga dia ngilang soalnya cincinnya kan gak dipakai, itu kan katanya rumahnya katanya. Rumah cincin orang rumah klaster ya. Iya. Rumah Tapi kan seharusnya demi cinta dia rela tunawisma. Kenapa demi cinta rela tunawisma? Enggak gitu. Kayaknya konsep cinta makhluk halus enggak karena gitu cinta ya? yang murni dah, bukan cinta ilahi. Aduh, kok bisa Iya, gitu. gitu. Nah, itu dari kakek lo. Kakek lo kayak dukun gimana sih, men? Kakek gue sebenarnya kayak tokoh masyarakat gitu sebenarnya. Oh, tokoh masyarakat. Di kampung gue itu. Soalnya dia biasa kayak ngobatin orang gitu. Ngobatin orang gitu. Semua cucunya tuh ditulisin punggungnya. Ditulisin apa? Ditulisin secara isyarat gitu. Oh. Bukan pakai spidol snowman, bukan itu. Kirain pakai snowman yang gini. apa? Yang permanen. Nggak bisa dihapus gitu. Siap. Nah, jadi kakek gue itu semua cucunya itu ditulisin. Dan bapak gue semuanya, bahkan mantunya juga mandi kembang 7 rupa gitu. Tapi yang gue lihat sih cuma 2 rupa ya. Oh iya. Katanya bilangnya 7 rupa ya. Padahal cuma ada mawar sama ini biasanya apa? Mawar sama pokoknya yang satu merah, satu pink. Gitu. Satu merah, satu pink. 3 ada, satu merah, satu pink, satu putih. Putih, melati biasanya. Kembang 3 rupa dan ini bukan 7 rupa. Dimandiin gitu. Nah, jadi kayak bersinggungan sama kodamnya, dan itu dikasih waktu zaman SD kan, Bib. Gua tuh. Nah, karena emang kakek gua itu keris-kerisnya juga banyak gitu. Terus benda-benda betuahnya banyak. Sampai sekarang masih ada kakek? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Oh, benda-benda kayak pusaka gitu. Kayak pusaka-pusaka gitu. Terus dan ketika semuanya dia ada isinya meninggal katanya.
Semuanya ada isinya. Ya Dan sebenarnya biasanya itu katanya nurun loh. ya nurun. Karena teman gue pernah bapaknya meninggal dan ya dikenal sebagai orang pintar Hmm. di kampung gua. Walaupun sekarang orang pintar udah diambil oleh Google. Walaupun bukan orang, mesin pintar dia. Nah, anaknya katanya ada momen di mana dia kayak digangguin sama jinnya bapaknya untuk kemudian dipastikan pengen dilanjutin di anaknya tapi berhubung dia denial gitu. Akhirnya ya udah jadi FWB doang. Kenapa ada konsep FYB? Kalau Enggak, kakek gue akhirnya pergi sih. piaraannya jinnya. banyak, Bib. Jadi semua cucunya itu dapat. Termasuk lo? Semasa dia masih hidup ya. Kecuali cucu-cucunya yang adik gue yang terakhir tuh nggak Yang dapat udah karena gak dapetin dia nggak pas sempat. hidup. Dan katanya ya yang nungguin gue itu segede Gelora Bung Karno. Wih, Gokil nggak tuh? di Gelora Bung Karno. Bisa- Kata siapa? Bisa Olimpiade tuh. Iya makanya. Kata siapa dia bisa Jadi, apa MotoGP di sana? jadi waktu itu apa namanya? Gue tuh ikut konten-konten horor gitu kan. Nah katanya nggak ada penampakan. Oke. Ini nggak pernah ada penampakan nih, padahal tempatnya serem nih. Ah. Terus kata dukunnya nih ya, ini gara-gara lu punya kodam nih, Met. Ini kayaknya kakek lu ya gitu. Gua nggak pernah ngasih tahu nama kakek gua ke dia ya. Cuma dia bilang sama Ki Iit ya. Oh, Lu dikasih sama Ki Iit ya. Gua nggak pernah ngasih tahu nama kakek gua sama dia. tapi dia kan bisa buka website di Spenduk. Bukan di Wikipedia kagak ada asal Wikipedia. Di KTP gua nggak ada. Bisa jadi dia temennya nyokap gua. Kalau temennya nyokap gua mungkin bisa tahu gitu ya. Oh, gua nggak pernah ngasih tahu nama kakek gua. Nah ini tuh makhluk-makhluk di sini nggak mau muncul karena derajatnya nggak lebih gede daripada kodam lo. Karena kodam lo segede Gelora Bung Karno. Oh. Wah, gua kata serius. Iya. Dan itu yang bikin gua kayak kalau ada hal-hal yang buruk gitu ya di dalam dunia permistisan, biasanya gua aman-aman aja. Kayak dulu gua waktu apa namanya, bukan persami dibilangnya ya, perpisahan outbound gitu, Iya. pada kesurupan, gua nggak kesurupan, Lu gak kesurupan. gue malah yang pengen gitu. Akhirnya kesurupan gue di konten gue sendiri. Terus itu berarti kakek lo selain itu ada ini nggak yang lu kayak aneh dari kakek lo gitu Ya kakek gue itu dia menganut pemikiran atau pemahaman ya. Kalau misalnya kita itu kagak boleh ngambil sesuatu dari alam kalau belum ngasih ke alam. Makanya kakek gue tuh nggak pernah makan makanan yang kagak dia tahu. Dia mau makan semangka kalau dia udah nanam semangka sampai berbuah, itu baru boleh makan semangka. Berarti kalau madu minum nggak dia? Madu dia pernah. Berarti pernah melihara lebah. Lebah sampai punya madu. Terus akhirnya minum madu. Iya, pokoknya gua tuh ya berapa kali ya pulang kampung, karena kampung gua tuh kan jauh banget dari kotanya, itu masuk lagi 4 jam, Bib. Di mana? Ada di daerah Cikoleang gitu. Cikoleang nih Jakarta. Bukan dong, di Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Jawa Barat. Dia tuh kayak Kotanya apa tuh? kotanya itu Cianjur apa? Cianjur. Terus masuk gitu. Masuk lagi ke dalam tuh sampai sinyal Pokok 4G sampai hilang. capek aja. Oke, sinyal 4G hilang, tanda-tanda udah masuk. Ya. Sama tiang listriknya dari bambu. Nah, itu. Oh, tiang listriknya dari bambu. Oh, 2007 biasanya baru inisiatif masuk sendiri. listrik, Bib. Gila. Baru masuk listrik, babi Padahal ngepet aja dekat masih banget ada dari sekarang. Jakarta. Babi ngepet masih ada. Oh iya. Iya. Dan gue kalau misalnya baca ini ya, kakek di desa Ponari lagi. KKN di Desa Penari. Penari. Nah, itu di kampung gua. Oh iya. Iya, di Nah, Bondowoso itu itu kan. Suasananya itu kayak gitulah. Tapi di kampung gua tuh aman. Karena semua pembunuh itu pasti ketemu siapa yang bunuh. Kenapa? Gue gila kan, maksudnya nggak harus ada detektif Conan, Mossad gitu. bisa ketemu. Jadi ini kepercayaan di kampung ya. Jadi ketika ada orang mati dibunuh, ini pasti bertentangan sih dengan ajaran agama ya. Iya. Dikuburinnya tidak sempurna, biar dia gentayangan. Oh, terus yang gentayangan ini digangguin pembunuhnya. Iya, jadi biasanya kalau misalnya ada orang yang mati nggak wajar, misalnya mati di dalam jurang gitu ya, Iya. ini kayaknya ada yang jorokin atau gimana gitu ya. Ini kayaknya dibunuh nih soalnya ada sayatan di leher. Itu biasanya mayatnya itu tali pocongnya nggak dibuka, terus nggak diciumin ke tanah, terus Biar dikubur. gentayangan. Dikubur di atasnya tuh ditaruh kacang goreng. Kacang goreng. Kacang Kenapa? goreng. Soalnya dukunan nanti bakal ngomong, jangan berhenti gentayangan sebelum kacang ini numbuh. Karena kacang goreng kan nggak mungkin numbuh.
Jadi dia bakal terus ngiter sampai yang bunuh itu ngaku. Kalau udah ngaku gimana tuh? Kalau udah ngaku Numbuhinnya? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.